Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan tentang membangun budaya literasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardatila. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu budaya literasi. Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi seluruh usaha manusia yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Jadi, budaya literasi adalah suatu penanaman kebiasaan yang berkembang menjadi suatu pedoman dalam melakukan segala kegiatan yang dihasilkan dari generasi ke generasi. Tujuan budaya literasi adalah menciptakan tradisi berpikir yang diikuti oleh proses membaca dan menulis, sehingga dapat menciptakan karya tulis ilmiah. Selain itu, tujuan budaya literasi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Kemudian ada manfaat budaya literasi, yaitu yang pertama, memperkaya keberadaan kata, yang kedua mengoptimalkan kinerja otak, yang ketiga memperluas wawasan, yang keempat memperoleh informasi baru, dan yang terakhir kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Adapun beberapa cara untuk membangun budaya literasi, yaitu 1. Memanfaatkan buku digital. Buku digital atau e-book memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Sarana pembelajaran, 2. Media informasi yang efektif, 3. Meningkatkan minat baca, yang keempat portabilitas, yang kelima ramah lingkungan. Sarana pembelajaran buku digital dapat digunakan sebagai pegangan pendidik dan peserta didik dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Media informasi yang efektif. Buku digital ini dapat dikirim tanpa biaya dan lebih murah dibuat dan dibagikan. Meningkatkan minat dan baca. Buku digital ini dapat menjadikan alternatif untuk meningkatkan baca, terutama bagi siswa yang lebih banyak menggunakan ponsel daripada buku. Portabilitas. Buku digital dapat membawa dalam satu perangkat ringkas seperti tablet, reader, atau smartphone. Ramah lingkungan. Buku digital lebih hemat dibandingkan buku cetak yang membutuhkan banyak pohon untuk membuat kertas. Yang kedua, membaca dan menulis secara teratur. Membaca dan menulis secara teratur merupakan keterampilan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan intelektual seseorang. Keduanya merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan memiliki banyak manfaat, di antaranya membaca dan menulis. Membaca adalah kemampuan memahami dan menafsirkan bahasa tertulis. Membaca dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan empati, serta memperbarui wawasan. Menulis adalah kemampuan menyampaikan pikiran, gagasan, dan informasi melalui bahasa tulis. Menulis dapat membantu mengenalkan kemampuan, potensi diri, dan pengetahuan sampai mana pengetahuan yang dimiliki dalam suatu topik. Yang ketiga, ada memanfaatkan jurnal baca harian. Jurnal baca harian dapat dimanfaatkan untuk membangun budaya literasi membaca dengan berbagai manfaat, di antaranya yaitu membantu meningkatkan minat baca, mengasah pemahaman terhadap isi buku, melatih kemampuan menulis komentar terkait buku, membantu siswa menyampaikan pendapatnya mengenai isi bacaan, membantu siswa mengambil pelajaran dari buku yang dibaca, membantu siswa mengingat isi buku atau bagian penting dari isi buku, membantu siswa mendisiplinkan diri dengan mengatur waktu. Yang keempat, media pop-up. Media pop-up dapat dimanfaatkan sebagai konteks seperti media pembelajaran, promosi, dan e-dagang. Media pembelajaran. Media pembelajaran pop-up dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi pelajaran. Media ini dapat meningkatkan pemahaman siswa, memperkaya kebendaharaan kata, dan menstimulasi imajinasi anak.
Beberapa kelebihan media pop-up book yaitu pop-up book dapat dibuat dari kertas tebal agar tidak rusak. Yang kedua, pop-up book berisi gambar yang menarik pada setiap halaman. Yang ketiga, bagian buku pop-up dapat bergerak dan timbul sehingga memberikan visualisasi yang menarik. Promosi pop-up situs web dapat digunakan oleh pemasaran untuk mempromosikan penawaran dan menghasilkan prospek. Yang ketiga, e-dagang pop-up Commerce dapat digunakan oleh toko e-commerce untuk membangun daftar email, mengarahkan pengunjung ke halaman, menawarkan dan mengumpulkan umpan balik. Yang terakhir ada membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan salah satu contoh memanfaatkan buku secara optimal, tetapi tergantung situasi keadaan. Yang dimaksud tergantung situasi keadaan itu yaitu jika kita sendiri atau berada di kamar, kita akan menggunakan metode senyap, yaitu membaca dalam hati. Jika kita berada di luar atau sedang mempresentasikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu kepada orang, kita menggunakan metode membaca nyaring. Jadi itu yang dimaksud tergantung situasi keadaan. Ya, mungkin Sekian dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.